Hai, ini video pertama dan aku akan ngebahas tentang perbandingan yang sebenarnya kalian pasti yang nonton ini dari SD pun udah ngedengerin atau udah dapet materi perbandingan. Tapi ya namanya manusia ya, bukan nabi boy, pasti suka lupa-lupa gitu ya kan. Jadi semoga ini akan membantu kalian di penalaran kuantitatif di penalaran umum UTBK, karena memang perbandingan ini salah satu materi dasar banget yang kalian itu harus punya. Oke, pertama perbandingan atau rasio ya, namanya perbandingan ya. Perbandingan berarti kita membandingkan. Nah, membandingkan apa? Membandingkan dua nilai. Membandingkan dua nilai. Nah, dua nilai ini itu gimana sih Kak maksudnya? Jadi, membandingkan dua nilai atau lebih dengan besaran yang sama. Besarannya ini kenapa harus sama? Ya karena kalau misalnya nih kita mau ngebandingin tinggi seseorang, misalnya mau ngebandingin tinggi aku dengan tinggi kalian, itu kan pastinya harus sama-sama membandingkan tinggi. Nggak bisa dong kita mau ngebandingin aku pakai tinggiku dan pakai berat badan kalian. Ngebandingin antara tinggi dengan berat badan itu tidak bisa, karena itu kan bukan membandingkan hal yang sejenis. Nah, selain itu biasanya untuk perbandingan itu memang dinyatakan dengan nilai yang sederhana. Contohnya, misalnya ini aku pakai contoh tinggi lagi ya. Ini ada A dan ini ada si B. Misalnya tinggi A ini 120 cm, tinggi B itu 150 cm. Nah, kalau seperti ini, ya udah, ini merupakan perbandingan antara tinggi si A dengan tinggi si B. Nah, untuk perbandingan sendiri memang biasanya pakai titik dua seperti ini ya, A banding B, atau bisa kita tulis menjadi A per B. Nah, setelah itu, ini sebenarnya nggak apa-apa ya, ditulis 120 cm banding 150 cm. Tapi karena memang perbandingan itu biasanya ditulis menjadi nilai yang sederhana, jadi bisa kita sederhanain dulu. 120 cm dan 150 cm. Kira-kira dibagi berapa ya biar sederhana? Yap, betul sekali, dibagi 30. Berarti 120 dibagi 30 itu akan menjadi 40 cm. Oh, sorry. Maksudnya 4 cm banding 5 cm. Nah, karena di sini itu sama-sama besarannya cm, jadi nggak usah ditulis. Jadi perbandingan tinggi A dengan tinggi B itu adalah 4 dibanding 5. Jadi ini adalah nilai yang sederhana. Oke, baik. Contoh yang kedua. Contoh kedua misalnya aku punya data jumlah wanita. Ini aku punya 4 ya, 4 wanita. Maaf kalau gambarnya agak-agak buruk ya. Lalu ada jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki misalnya aku punya 5. Aku punya 5. Nah, di sini aku pengen tahu perbandingannya. Perbandingan jumlah wanita dengan laki-laki itu berapa? Jumlah wanita itu 4 orang dibanding dengan jumlah laki-laki yakni 5 orang. Nah, karena di sini sama-sama orang, ya udah kita ilangin aja, jadi langsung aja ditulis 4 banding 5. Nah,
4:5 ini kan nilainya sudah sangat sederhana dan tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanain lagi. Jadi nggak usah diapa-apakan lagi. Jadi langsung aja perbandingan jumlah wanita dengan jumlah laki-laki itu 4:5. Nah, kira-kira kalau misalnya dibalik, misalnya aku mau ngebalik aja deh Kak, perbandingan antara jumlah wanita dengan jumlah laki-laki itu 5:4. Kan sama aja Kak, cuman dibalik doang. Nah, kalau seperti ini itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalnya kita balik, berarti jumlah wanitanya dong yang 5. Berarti jumlah lakinya dong yang 4. Berarti di sini tidak boleh atau haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, ngomongin tentang sederhana ya, tapi bukan rumah makan. Jadi rasio itu kan sama aja bentuk yang paling sederhana. Rasio itu adalah perbandingan, jangan bingung ya. Kak, rasio ini apa lagi? Rasio adalah perbandingan sayangku. Jadi rasio itu adalah bentuk paling sederhana. Kok adalah? Sorry. Rasio itu biasanya ditulis bentuk paling sederhana. Contohnya misalnya lagi, tadi kan udah ya di atas-atas, udah aku kasih contoh, tapi aku kasih contoh lagi. Penjualan. Misalnya penjualan kue A dan kue B. Nah, kue A ini itu ternyata dijual 5.500 buah. Dan kue B ini ternyata terjualnya itu 6.000 buah. Nah, perbandingan penjualan kue A dengan kue B itu berapa? Kita sederhanakan. Sebenarnya bisa kita langsung bilang aja ya, 5.500 banding 6.000. Tapi karena memang bentuknya paling sederhana, jadi kita sederhanain lagi. Di sini berarti menjadi 11 dan di sini menjadi 12. Bagaimana caranya Kak? Dibagi dengan 500. Nah, 500 ini sebenarnya apa sih Kak? Ini 500 itu adalah bilangan pembagi atau kita bisa sebut K. Nah, K ini kenapa penting sih? Kenapa penting? Karena aku kasih contoh lagi. Misalnya aku punya perbandingan umur ayah dan ibu. Itu adalah 4:3. Nah, apakah 4:3 ini 4 tahun dibanding 3 tahun? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Nah, 4:3 ini harus kita dikalikan dengan K. Karena memang kan tadi dibalik ya. Kita tadi melihat bahwa untuk perbandingan itu memang merupakan bentuk yang sederhana. Jadi nilai aslinya kita sederhanakan. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan nilai perbandingan, ya udah berarti kita harus mengalihkan nilainya itu dengan K untuk mengetahui nilai sebenarnya. Seperti itu.